Shalom, kiranya anugerah dan damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Dengan roh yang tenang dan hati yang terbuka, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan pertanyaan Tuhan Yesus yang pernah dipertanyakan kepada Simon Petrus, dan itu juga menjadi kalimat pertanyaan Tuhan buat kita. Apakah engkau mengasihi aku? Kalimat ini mudah untuk dapat dijawab, tetapi Tuhan yang menyelidiki hati kita sekalian sesungguhnya akan sangat tahu apa yang sesungguhnya ada pada kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Kita akan baca ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15, 16, dan 17 akan kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, peristiwa ini kita bisa lihat kalau kita baca dengan teliti dari kitab Injil yang kita baca, tentunya sudah kita lewati berulang-ulang kali dengan gerakan membaca mendengarkan firman Tuhan yang setiap hari kita bisa mendapatkan linknya, dan itu sudah berulang kalau tidak salah 3 kali. Tahun ini tahun yang ketiga kita mengulangnya, dan sebelum itu tentu saudara juga sudah membacanya berulang-ulang kali. Nah, peristiwa ini kita ketahui terjadi tentunya setelah Yesus bangkit, dan kali ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Siapakah murid-murid yang kepadanya Yesus menampakkan diri dalam konteks cerita ini? Ada yang disebut namanya Simon Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, ada Yohanes, ada Yakobus, keduanya anak-anak Zebedeus, dan juga 2 orang murid lainnya yang namanya tidak disebutkan. Jadi ada berapa murid pada waktu itu? 7 murid. Dan pada waktu itu Simon Petrus sebagai orang yang dominan di antara semua teman-temannya itu berkata, "Aku pengen menangkap ikan kembali." Pada saat itu mereka ada di Danau Tiberias. Dan murid-muridnya lain sepakat juga untuk ikut Petrus, dan akhirnya mereka menangkap ikan. Tapi dalam kisah yang kita baca, mereka ini punya background yang sudah dikenal sebagai nelayan
yang tentunya menangkap ikan bukan perkara yang baru. Mereka tentu sudah paham, tahu bagaimana bisa mendapatkan ikan yang banyak, di mana tempat-tempat yang terdalam, yang terbanyak ikannya. Tetapi sayangnya pada waktu itu Alkitab mencatat sudah semalam-malaman mereka berusaha untuk menangkap ikan, namun mereka gagal. Tidak seekor ikan pun mereka berhasil tangkap. Nah, pada keesokan harinya, di pagi-pagi Yesus tiba-tiba nampak hadir di antara mereka di tepi danau Tiberias yang begitu indah. Nah, pada waktu itu Yesus berteriak berkata, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Renungan pagi ini sudah diberikan pertanyaan itu. Murid-murid berkata, "Gimana aku bisa lauk pauknya sementara semalam-malaman gagal?" Tapi kita cerita di situ nggak stop, tapi kita bisa lihat ternyata pada akhirnya bagaimana hal itu kita bisa lihat endingnya. Nah, setelah selesai semuanya tadi, dan akhirnya mereka berhasil menangkap ikan, kemudian mereka sarapan bersama Yesus, dan akhirnya Yesus menepi menghampiri seorang yang pada waktu itu di momen ini kita lihat ada satu pribadi yang bernama Petrus yang punya background, punya hati kecewa, punya hati yang hancur, punya penyesalan yang dalam oleh karena sosok pribadi yang dulunya menggebu-gebu bilang kalau aku mati sekalipun aku nggak takut. Tetapi ternyata ketika ia ditanya oleh orang lain, ketika Yesus diadili ditangkap, kemudian Petrus menyangkal Yesus. Dan bukan 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Bahkan sebelum hal itu terjadi, Tuhan Yesus sudah mengingatkan Petrus, namun Petrus gegabah menyangkal semua itu akan ia lakukan. Yesus sebagai manusia sepenuhnya, tapi Yesus juga sebagai Allah sepenuhnya yang tahu kelak bagaimana akhir kisah yang akan kita lakukan ke depan sebelum kita melakukannya. Ada banyak pribadi-pribadi kita sekalian, seusai dari ruangan ini pun apa yang akan kita kerjakan ke depan Tuhan sudah tahu. Karena kemahatauan Dia. Dan pada akhir ending cerita hidup kita pun semua Tuhan sudah tahu. Tapi bukan berarti Tuhan semena-mena menetapkan bagaimana kita akhirnya seperti itu. Tetapi Tuhan tahu kita kira-kira akan bagaimana. Nah, kita bisa lihat di sini sosok pribadi yang menyangkal Yesus 3 kali. Petrus merasa gagal total. Dan ia merasa sebagai murid yang dulu begitu menggebu-gebu, tetapi merasa kini gak layak. Bahkan ketika dia kembali ke dunia lamanya, dia coba menangkap ikan. Kok gagal lagi, dan gagal lagi. Ketika kita menghadapi berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita, dan semua hal itu adalah kegagalan, bayangkan akan membuat kita makin kecil rasanya. Mungkin dulu kita bisa tegak berdiri, memandang ke depan, tapi mungkin karena peristiwa demi peristiwa kegagalan membuat kita tunduk malu dan kemudian menjadi kecil hati. Itulah yang dirasakan pada waktu itu oleh Petrus. Dan ketika saat-saat momen seperti itulah Yesus datang kepada Petrus. Yesus datang bukan untuk menghakimi Petrus yang dulu katanya kamu bersedia pasang badan untuk aku. Tapi buktinya mana? Yesus datang bukan untuk menghakimi.
Tetapi Yesus datang untuk memulihkan. Karena Yesus tahu di antara semua murid yang ada, pada waktu itu kondisi Petrus sedang sangat terpuruk. Maka bertanyalah Yesus kepada Petrus, Petrus, di antara semua peristiwa dan di antara semua murid yang adalah, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka-mereka ini yang mengasihi aku? Kalau dulu kamu begitu dominan, apakah engkau lebih mengasihi aku dibanding mengasihi aku lebih daripada mereka yang lain? Jawabannya apa tadi? Benar tuh. Benar Tuhan. Petrus sebenarnya menyadari bahwa iya, aku mengasihi engkau kok Tuhan. Kalau pertanyaan itu ditanya kepada saya, atau pertanyaan itu ditanya kepada saudara, kira-kira jawab kita apa? Mungkin serupa juga, benar Tuhan. Kita yakin, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau kita selidiki ayat-ayat seperti ini, kelihatannya simpel, tetapi cukup dalam maknanya ketika kita membaca dalam bahasa aslinya. Ketika bahasa aslinya kita baca, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi itu digunakannya berbeda di antara kalimat yang dikatakan Yesus dengan juga yang dikatakan oleh Petrus ternyata. Nanti kita bisa lihat. Tapi kenapa Yesus sampai bertanya 3 kali? Apakah pertanyaan Yesus 1 kali nggak cukup kalau Petrus sudah berkata bahwa benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Kenapa sampai 3 kali? Kenapa perlu ada pertanyaan kedua yang sama? Kenapa perlu ada pertanyaan yang ketiga bahkan? Kenapa harus sampai 3 kali? Ayo. Kenapa? Karena ternyata Yesus perlu mengucapkan sampai 3 kali. Itu karena sebanding dengan kegagalan yang dialami oleh Petrus pada waktu itu. Karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Maka Yesus pun bertanya sampai 3 kali agar benar-benar membuat Petrus menyadari, sekaligus ingin memulihkan Petrus dari kegagalan pertama menyangkal, kemudian yang kedua makin menyesal, kemudian yang sampai ketiga penyelesaian yang luar biasa. Tapi bagus nggak seperti Yudas yang berujung pada kematian, tapi puji Tuhan Petrus masih tetap hidup, dapat kasih karunia, sehingga Tuhan berkesempatan untuk mau memulihkan hidupnya. Ini bukan kebetulan pertanyaannya 3 kali, tapi karena memang Tuhan itu mau memulihkan Petrus sebanding atau sama dengan kegagalan yang dialami oleh Petrus. Berapa banyak kegagalan-kegagalan yang kita alami, setiap kegagalan yang kita alami, Tuhan mau pulihkan. Sebab Dia tahu rancangan apa yang ada padanya untuk kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita suatu hari depan yang penuh harapan.
Disinilah restorasi, disinilah sebuah pemulihan yang disengaja Tuhan dilakukan dengan sengaja dia menghampiri pribadi daripada Petrus yang waktu itu keadaan hatinya sedang berkecamuk. Sehingga ia mengingat hal seperti itu, nggak tahu lagi apapun. Padahal Yesus sudah bilang sebelumnya ketika Yesus memanggil Petrus, aku akan menjadikan engkau penjala manusia dari penjala ikan. Seharusnya Petrus mengingat panggilan Tuhan atas hidupnya bahwa dia telah dipanggil untuk jadi penjala manusia. Tetapi setelah kematian Yesus, maka Petrus kembali kepada kehidupan lamanya. Nah, di sini kita mendalami bahwa setiap kegagalan Petrus itu dipulihkan satu persatu oleh Yesus melalui pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Nanti kita bisa lebih dalam. Ini pembahasan ayat yang mendalam. Yang pertama, pemulihan sebanding dengan kegagalan. Terus apakah saya sempat berpikir juga dulu sebelum makin meneliti, kayaknya Petrus gara-gara ngomong pertama kan sifat dia spontanitas, ya kan? Ngomong yang pertama, jawab pertama mungkin asal cuap, asal-asalan. Maka Yesus tanya lagi yang kedua, supaya dia ngeh. Kadang-kadang kita gitu kan, kita suka gitu kan, ngomong juga sampai pada titik yang berikutnya baru kita ngeh. Oh iya, kenapa begini ya? Begitulah. Tapi sebenarnya bukan itu. Ternyata penafsiran ke arah situ nggak tepat. Jadi hal yang kedua kenapa Yesus itu bertanya sampai 3 kali itu bukan karena jawaban Petrus asal-asalan. Karena kalau kita lihat teksnya di sini, Petrus tidak menjawab asal. Dia justru menjawab dengan hati yang lebih rendah dan jujur apa adanya. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak lagi bisa bangga atas dirinya. Yang merasa dulu dominan banget, saya begitu hebat, saya pokoknya apa aja paling menonjol. Tapi dengan kegagalan demi kegagalan, bahkan belum lama ini dia gagal nangkap ikan, membuat dirinya merasa malu diri sendiri dan gak berani buat apa-apa. Maka dulu dia orang yang penuh percaya diri, sekarang dia lebih berhati-hati kalau ngomong. Maka dia bilang, engkau tahu. Dia gak merasa tahu lagi, tapi dia menyadari Tuhan itu maha tahu loh. Tuhan maha tahu lu apa yang ada di pikiran kita saat mendengar firman Tuhan. Tuhan tahu lu apa yang ada pada diri kita saat ini ketika kita ada di rumah Tuhan. Dan Petrus jujur berkata ketika ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dia mengkonfirmasi benar Tuhan tapi tetap mengucapkan, engkau tahu. Tuhan bisa selidiki sendiri kok. Engkau tahu kalau aku mengasihi. Dan Tuhan tahu Petrus memang mengasihi. Tuhan tahu saudara juga mengasihi Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak saya dan saudara lebih dalam. Jadi bukan spontanitas yang kosong, melainkan sebuah kerendahan hati setelah Petrus mengalami kegagalan, menyangkal Yesus 3 kali. Nah, untuk bisa lebih memahami, saya mengajak kita untuk lebih menyelaminya lagi. Ada sebuah analisa, pertanyaan 1, 2, dan 3 dari bahasa asli. Di pertanyaan yang pertama, Yesus berkata, Simon,
apakah engkau agape aku? Yang digunakan apakah engkau mengasihi dalam bahasa Yunani atau bahasa asli di Perjanjian Baru menggunakan kalimat kata agapao atau agape atau kasih agape. Ini adalah kasih ilahi, kasih yang totalitas, kasih yang tanpa syarat unkondisional, kasih yang penuh komitmen, sehingga seperti Tuhan mengasihi Petrus, maka Tuhan bertanya kepada Petrus, kalimat pertanyaan pertama, lebih dari mereka ini. Yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah nilai lebihnya itu. Bukan kasih yang kebanyakan orang. Orang-orang mengasihi kayak gini, aku juga kayak gitu. Tapi pertanyaan Yesus, kamu mengasihi aku dengan kasih agape enggak? Tapi Petrus menjawabnya itu bukan agape. Benar Tuhan, engkau tahu, jujur, engkau tahu, lihat, aku mengasihi engkau. Aku apa? Aku peleo. Aku peleo padamu. Aku mengasihi engkau karena kasih persahabatan aja. Kasih yang sifatnya emosional. Kasih yang terbatas, kasih yang mungkin karena persyaratan ketika kita dekat, kita mengasihi, ketika kita udah gak dekat lagi, kasih itu luntur. Ketika situasinya naik, saya bisa menggebu-gebu, tapi ketika situasinya turun, saya ikut juga. Itulah percakapan yang terjadi ternyata, bahwa apakah engkau mengasihi aku dengan standar kasihku. Tapi Simon jujur berkata, benar Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan. Pertanyaan kedua, Yesus kembali bertanya tapi tetap memakai kata agape. Di situ menunjukkan ekspektasi harapan Tuhan bahwa Petrus sang murid itu mengasihinya dengan ukuran yang sama seperti Yesus mengasihi dia. Di situ tersirat bahwa Tuhan sebenarnya mau kita mengasihinya dengan kasih agape, bukan kasih yang lain. Ada 4 jenis kasih kan? Kasih apa aja itu? Kasih apa? Kasih yang paling tinggi kan agape, terus ada kasih phileo, ada kasih storge, ada kasih eros. 4 jenis. Nah, yang Petrus jawab, aku tetap masih pertanyaan kedua dan Petrus juga tetap sama. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau dengan kasih yang gini lo pilih aja. Petrus gak mau overclaim. Gak mau sok lagi kayak dulu. Dia bilang, oh sekalipun aku di penjara, sekalipun aku mati demi engkau, aku gak takut. Tapi kenyataannya, ketika masuk kepada dunia nyata, lain di mulut, lain di hati.
lain yang kita ucapkan dengan lain yang kita lakukan. Petrus nggak berani menaikkan level jawabannya. Dia tetap menjawab apa adanya. Aku memang cuma bisa mengasihi Tuhan dengan kasih Phileo. Sorry Tuhan. Dia pernah merasa gagal. Tapi kadang-kadang manusia sekalipun sudah mengalami kayak gitu. Kalau bicara soal yang kayak begini, kadang-kadang kita tetap mau tampilnya begitu kelihatannya rohani. Nggak berani jujur di hadapan Tuhan. Kalau sebenarnya kondisi saya masih kayak gini loh Tuhan. Aku tahu yang ideal harusnya saya begini. Tapi aku masih begini. Kadang orang nggak jujur untuk mengakui itu. Sebabnya kita berkesimpulan pertanyaan Yesus 3 kali bukan karena Petrus jawab asal-asalan. Nah, pertanyaan yang ketiga kira-kira. Tuhan gunakan kalimat apa? Dan apa yang dikatakan oleh Petrus kalimatnya apa? Kira-kira tebak apa? Kalau yang pertama tadi Tuhan tanya agape, dijawabnya apa? Phileo. Yang kedua, Tuhan tanya agape, dijawabnya? Yang ketiga, kira-kira. Iya, Tuhan tanya Phileo, dijawabnya apa? Tetap Phileo juga. Yesus memakai kata Phileo. Dia pertama ngomong soal agape, kasih yang tidak bersyarat. Tapi ternyata Petrus 1-2 berkata tetap saya nggak bisa Tuhan. Saya cuma bisa mengasihi engkau dengan Phileo. Akhirnya pertanyaan yang ketiga, Tuhan tetap mau tegaskan kembali. Petrus, kamu bilang sudah 2 kali engkau mengasihi aku dengan kasih Phileo. Yang ketiga kali nanyanya, apakah engkau benar-benar mengasihi aku dengan kasih Phileo? Enggak kasih agape? Petrus jujur. Ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Ini udah titik pasrah. Kalau udah bilang engkau tahu segala sesuatu, nggak ada yang bisa saya sembunyikan. Nggak ada kata lip service yang indah untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi sebenarnya saya nggak kayak gitu. Engkau tahu segala sesuatu. Kalau aku saat ini mengasihi engkau, memang dengan kasih Phileo. Tapi waktu pertanyaan ketiga, itu membuat hati Petrus sedih. Kenapa hati Petrus sedih? Dibanding pertanyaan pertama dan kedua. Kenapa? Karena pertanyaan yang ketiga, Yesus gak bilang begini, benar lu mengasihi aku dengan Phileo? Dulu bukannya lu bilang, lu berani mati buat gue. Kira-kira begitu betul gak? Biasanya orang kan suka bisa balik lagi kan? Lu dulu kan begini, lu dulu begitu kan? Lu pernah bilang begini kan? Lu pernah bilang begitu kan? Betul gak? Betul nggak? Harusnya kan kayak gitu kan? Tapi Yesus nggak lakukan. Yesus menjangkau hati Petrus. Kalau dia cuma bisa begitu, maka Yesus menyesuaikan diri. Dia adjust himself.
Dia menyesuaikan dirinya sendiri. Banyak orang seringkali menuntut orang lain begini, menuntut orang lain begitu. Tapi ketika orang lain gak seperti yang bisa kita harapkan, yang harusnya kita contoh adalah seperti Yesus. Adjust yourself. Yuk kita sesuaikan diri. Kita belajar terima orang lain apa. Itu yang membuat hati Petrus sedih. Dia tersentuh hatinya. Di sini Petrus tersentuh hatinya. Yesus masuk ke level hatinya yang paling jujur. Dia tetap konsisten mengatakan tidak berubah bahwa aku memang cuma bisa begini saat ini. Dan Yesus merangkul dia. Yesus menerima dia. Yesus memulihkan hati Petrus. Inilah bentuk yang namanya kasih agape dari Allah. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang mengcover, merangkul, menutupi dosa-dosa daripada Petrus. Yang gak ngungkit dosanya Petrus yang dilakukan dia kepada Yesus. Nggak ngungkit, nggak bikin korek luka kegagalannya. Nggak bikin Petrus menjadi lebih malu lagi di hadapannya. Nggak fokus kepada kesalahan Petrus. Yesus pulihkan Petrus sepenuhnya. Dia tahu Petrus bisa lemah. Petrus bisa gagal. Petrus bisa melukai hatinya. Dan Yesus seolah-olah turun ke dunia Petrus. Turun ke hati Petrus. Itu kasih agape. Tuhan mau saya dan saudara bisa kayak gitu dalam mengasihi. Perintah Tuhan kepada semua orang adalah ada dua yang merangkum semua hukum Taurat. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berlaku umum. Kalau engkau pada dasarnya mengasihi diri sendiri, itu sebabnya banyak manusia, banyak orang sering egois. Kalau engkau mengasihi dirimu, kasihlah orang lain seperti engkau mengasihi diri sendiri. Tapi kepada murid-murid, satu ketika Yesus berkata, yuk aku memberikan perintah baru kepada ini perintah baru. Perintah baru itu override, menimpa, menggantikan yang lama. Supaya engkau mengasihi mereka seperti aku telah mengasihi engkau. Seperti aku telah mengasihi. Allah tidak hanya berkata-kata, tapi dia menjadi teladan membuktikan gimana mengasihi yang diharapkan Tuhan kayak apa. Seandainya kita bisa jadi jemaat yang menerima satu sama lain. Apa adanya. Bukan ada apanya. Hidup kita berdamai. Gak ada konflik. Gak ada masalah. Karena setiap orang punya kekurangan. Itulah yang dicontohkan. Yesus mengasihi dengan kasih agape. Kasih agape menjangkau orang-orang yang dalam keadaan titik terlemah sekalipun. Dan itu menggugah hati orang esensinya. Bukan mengungkit, bukan mempermasalahkan, bukan bikin tambah ribet. Seperti minggu lalu saya sampaikan.
Jika hidup kita diubah menjadi orang yang easy going, tidak ribet hidupnya, kita bawa damai di dalam. Kita bawa pemulihan di dalamnya. Kita bawa restorasi. Maka hadirlah Tuhan di dalamnya. Dan ketika Tuhan hadir, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Dan ada sukacita yang karena Roh Kudus. Nah, selanjutnya perhatikan. Setiap kali Yesus bertanya dan dijawab oleh Petrus selalu diikuti dengan kalimat perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Begitu kan selalu kan? Baik pertanyaan pertama dijawab, pertanyaan kedua dijawab, pertanyaan ketiga dijawab, dan setiap itu semua Yesus memberi perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Hal ini menunjukkan, memberi makna bahwa Tuhan tidak hanya ketika memulihkan itu mengampuni Petrus atas semua kesalahan, kegagalan, dosa yang sudah dia lakukan. Hal-hal yang melukai hati Tuhan. Sakit loh kalau orang ada menyangkal dari sebenarnya kenal dengan kita, kemudian dia bilang gak kenal. Dari intim dengan kita, kemudian sok belagak baru kenal sepertinya. Sakit sebenarnya. Saya sangat memahami Yesus. Tapi dia tidak tenggelam dalam kelukaan. Dia tidak tenggelam dalam kepahitan. Dia melepaskan pengampunan sekaligus. Dia memulihkan kepercayaan. Tuhan mempercayakan kembali tanggung jawab besar untuk melayani domba-dombanya. Menggembalakan itu memiliki makna untuk memimpin. Menggembalakan itu memiliki makna untuk menjaga. Menggembalakan juga memiliki makna untuk bisa memberi makan domba-dombanya dengan makanan-makanan yang sehat, yang rohani, juga merawat. Coba, kata menggembalakan itu luas. Artinya Petrus, aku percayakan engkau semua hal ini. Engkau diberi kepercayaan untuk memimpin. Engkau tetap diberikan kepercayaan untuk menjaga. Menjaga itu sesuatu yang dititipkan untuk dipercayakan. Memberi makan itu dipercaya. Oh iya, apa yang kau kasih makan itu adalah hal yang baik. Berapa banyak orang kemudian kehilangan kepercayaan. Kemudian kalau engkau berkata-kata, aku tidak lagi percaya. Maka orang waspada. Apapun yang dia katakan, aku gak percaya. Ada gap. Dipasang rapat-rapat. Gua gak percaya lagi. Karena masih ada yang belum beres di dalam diri orang. Maka seperti yang saya pernah khotbah, yuk beres dengan diri sendiri. Sebelum engkau bisa beres dengan orang lain. Dalam maknanya, pemulihan Tuhan itu bersifat sempurna. Dan selalu diikuti dengan pemulihan kepercayaan. Dan memberikan kesempatan kedua. Kesempatan kedua buat manusia, buat kita. Untuk kembali menunjukkan kasih dan komitmen kita sama Tuhan. Nah, dari semua ini apa yang bisa kita pelajari? Saya ingin kita merenung hal ini ya, yang tadi saya sampaikan. Tuhan tidak hanya mengampuni, Tuhan memulihkan kepercayaannya. Tuhan memberi kesempatan kedua. Yang dapat kita pelajari 5 hal. Kegagalan bukan akhir dari segala. Hari ini kalau ada orang yang pernah mengecewakan kita, jangan langsung vonis. Gua gak percaya lagi. Kegagalan bukan akhir segala.
Petrus gagal total. Tapi Allah tidak menolak. Tapi kita bisa lebih dari Allah yang menolak orang lain. Yang kedua, jangan mengungkit. Kalau ingin kita semua baik, sentuh hatinya. Dulu pernah saya ingat saya bilang, tetangga saya itu orang bule, orang UK, London, tapi kerja untuk di kedutaan Saudi Arabia. Tetangga terdekat dengan saya itu saya. Di antara para tetangga lain karena biasanya orang ini karena nggak bisa bahasa Indonesia, ngomongnya Inggris. Dan karena saya udah terlatih di pekerjaan dulu bahasa Inggris, jadi saya temani dia ngobrol dalam bahasa Inggris, sehingga saya satu-satunya yang paling sering di antara tetangga lain yang mendekati dia dan main di rumahnya karena bisa komunikasi bahasa Inggris. Ini orang kaya. Mobil BMW pernah ketika dia mau keluar dari Indonesia balik lagi, pindah. Pernah ditawarkan, Pak Paulus mau beli mobil saya enggak? Saya kasih harga murah. Nggak sampai notiau. 200 juta berapa tuh? Nopetiau. Iya. Ya, nopetiau lah gitu ya. Tapi ini masalahnya BMW boros ya. Saya kalau ikut pernah mobil dia pergi dikawal sama polisi. Waktu itu saya diajak ke kedutaan Saudi Arabia, ikut dia punya kantor, kita berangkat dikawal polisi. Kemudian dia baik sama saya, kamu ke Kanada, aku mau ke Kanada. Aku mau pulang setelah ini ke Kanada. Kamu ke Kanada, saya bikinin visa. Jadi dia danterin saya, bikinin visa, bayarin saya visa ke Kanada. Tapi ini terlalu overclaim, konyol. Dia bilang ini semua kan harus pakai, saya bilang kan pakai harus persyaratan dokumen, nggak perlu gitu loh. Tenang aja. Dia tahu saya. Siapa lu sebenarnya? Semua juga pakai persyaratan. Hasilnya ya nggak wajar lah, saya udah tahu. Kita udah bayar, dibayarin kan, bayar lumayan mahal tuh. Berapa 2 jutaan lebih kali ya. Ya ditolak lah karena nggak ada lengkap dokumen. Tapi kalau mau diterima katanya lengkapi dokumen. Ya gue udah bilang lu gitu kan. Kadang-kadang orang suka kayak gitu, overclaim, merasa diri kayak gimana gitu. Istrinya ribut sempat sampai mau cerai. Saya bilang, kenapa ributnya? Ya biasa, cuma soal uang. Udah dikasih uang kurang, pengen lebih. Ya saya tenangkan istrinya, saya bilang, kamu mau dapatkan banyak dari dia. Ambil hatinya. Jangan minta duitnya. Ambil lu dapetin hatinya, lu dapetin hartanya. Itu kalimat saya yang saya nggak lupa. Betul nggak? Ya gimana orang mau nggak pelit kalau dianya begitu. Ya kan? Taunya duit. Ya ambil hatinya lah. Dapatkan semuanya. Begitu juga untuk bisa dipulihkan. Jangan bikin masalah, jangan ngungkit-ngungkit, tapi sentuh hatinya. Yesus tidak mengungkit masa lalu Petrus, hubungan rusak karena terus mengungkit. Tapi hubungan bisa dipulihkan saat menyentuh hati seseorang. Yang ketiga, Tuhan menerima kasih kita yang belum sempurna kok. Kalau saat ini saya cuma bisa mengasihi Tuhan kayak gini, percayalah Tuhan tetap tahu kok. Setiap kita beda mengasihi Tuhan. Kita mungkin bisa ngomong gampang, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi dalam perbuatan mungkin gak sama. Tapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan terima kita apa adanya. Petrus hanya bisa Velio.
Yesus terima apa adanya. Yang keempat, yuk jadi orang yang mau belajar memberi kesempatan kedua. Yesus tetap percaya kepada Petrus. Petrus tidak layak, tapi tetap dipakai Tuhan. Puji Tuhan. Dan Yesus nggak cuma begitu. Dia perlengkapi muridnya dengan Roh Kudus. Setelah nanti kenaikan Tuhan, ada masa 10 hari pencurahan Roh Kudus sebelum Pentakosta hari ke-50. Dan ketika seseorang dibaptis Roh Kudus, dia diubah hidupnya. Maka dia bisa jadi alat Tuhan yang efektif. Karena dia melayani dengan kuasa. Dan yang ketiga, yang kelima adalah kasih dasar pelayanan. Pelayanan yang dilakukan tanpa kasih akan jadi beban. Dan orang seringkali nggak ada yang mau terima beban. Itu sebabnya orang gampang mau mengundurkan diri. Kenapa? Dasarnya nggak punya kasih. Tapi kalau ada kasih, dia akan berusaha bukan mencari alasan untuk menolak, tapi mencari alasan untuk membalas kasih Tuhan. Maria membalas kasih Tuhan. Ketika Lazarus sudah dibangkitkan, happy, senang banget. Keluarga di Betania ini mengadakan jamuan khusus Yesus diundang. Waktu jamuan makan dengan mengundang Yesus ke rumah daripada Maria, Lazarus, dan Marta. Sementara Marta seksi konsumsi, sibuk. Ingat nanti yang konsumsi. Jangan gara-gara konsumsi nggak duduk di bawah kaki Tuhan, nggak dengar firman. Itu bukan yang diperkenan. Ibadah lebih utama daripada ngurus makanan. Saya kasih tahu. Ibadah lebih utama daripada saudara kotak-katik begini saat ibadah. Saudara melayani, tapi tetap ibadah. Itu yang Tuhan mau. Hati kita fokus. Kasih dasar pelayanan. Yesus tidak tanya Petrus kemampuannya. Seberapa hebat dia untuk melayaninya. Tetapi Yesus tanya tentang kasihnya. Karena itu dasar pondasi. Dan seberapa kita mengasihi Tuhan, itu akan bisa kelihatan kok. Dari bagaimana aktualisasi kita untuk Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak laki-laki yang sangat mengagumi ayahnya. Ayahnya selalu percaya kepadanya. Suatu hari ayahnya berkata, "Papa percaya kamu bisa jaga toko hari ini." Tetapi karena kecerobohan anak itu, pada waktu itu toko mengalami kerugian yang besar. Anak itu takut pulang. Takut dimarahi. Takut mengecewakan ayahnya. Malam itu dia duduk di luar rumah berjam-jam. Dia pikir, papa pasti kecewa sama aku. Aku sudah buat rugi padahal dia begitu percaya aku. Tetapi ketika pintu rumah terbuka, anak ini masuk. Ayahnya tidak berkata, "Kenapa kamu gagal bikin rugi hari ini?" Ayahnya justru hanya berkata begini, "Kamu sudah makan belum? Lapar ya? Ayo duduk, cuci tangan. Papa sediain makan buat kamu."
Dengan perkataan gitu anak itu nangis terseduh-seduh. Dia peluk ayahnya. Karena ternyata kasih ayahnya lebih besar daripada kegagalan dirinya. Hal yang seperti itulah yang dirasa Petrus. Dia gagal. Tetapi Yesus datang merangkul, mengcover, menghampiri dirinya. Saya ingat waktu anak saya, adik sekolah di SMA Vianney. Dia sudah saya kasih bawa mobil. Waktu itu mobil Innova dia bawa ke sekolah. Waktu Innova saya dibawa ke sana, dia ikut main bola. Saya lupa apakah bola basket atau bola tendang, bola sepak bola. Tapi satu ketika saya terima telepon dari Adi. Dia nangis ketakutan. "Pak, maafkan Adi. Adi mengecewakan Papa." Dia takut, nangis, ketakutan. Kenapa? Ada apa? Kaca mobil pecah kena bola ditendang. Dia ketakutan kaca mobil depan pecah. Saya bilang tenang. Papa ke sana. Saya tidak marah. Saya tahu ketika saya mempercayakan karena saya mengasihi. Dia bisa gagal. Banyak hal kejadian. Waktu Leo diserempet mobil, ditabrak, mobil saya penyok, rusak. Dia telepon, "Pak, mobil ditabrak." Dia ketakutan. Saya bilang, "Saya datang, tunggu. Papa datang ke sana." Ketika ada orang-orang yang seperti serupa itu, bagaimana sikap kita? Saudara, hal yang luar biasa dari Yohanes 21 ini adalah ketika Petrus gagal, Yesus tidak datang dengan kemarahan. Yesus datang bahkan waktu dia menampakkan diri di tepi danau Tiberias. Dia datang menyiapkan sarapan pagi. Bayangkan Petrus itu udah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika bertemu, Yesus tidak menunjuk-nunjuk kesalahan Petrus, tapi Yesus justru waktu dia tanya, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Bukan karena Yesus kepengen dikasih sarapan, dijamu, diperlakukan istimewa. Cuma Yesus pengen kejujuran mereka, kondisi kamu. Bukan Yesus nggak tahu. Yesus datang, dia tahu engkau gagal. Engkau semalaman nggak nangkap apa-apa. Karena itu dia datang. Kalau baca teliti, Yesus sudah siapkan makanan. Ketika mereka semuanya di pantai, sudah turun dari menangkap ikan, mereka lihat apa yang dia lihat. Sudah ada api, sudah ada ikan dipanggang. Yesus masakin mereka loh. Ini menarik. Petrus menyangkal Yesus di dekat api arang. Perhatikan ya. Ini lebih dalam. Kalau khotbah membahas ayat itu, jenis khotbah apa? Saya sekarang lagi tertarik untuk ngebahas ayat. Makanya tadi kemarin di khotbah, ibu-ibu saya tanya, tawarin. Kalau saya khotbahin tentang malaikat, udah pada tahu belum ya? Saya takut ditolak kalau saya khotbah itu. Katanya nggak ada guna lah, gue juga udah nggak mau tahu tentang malaikat. Kalau saya khotbahin tentang neraka, tentang surga, kira-kira pada mau nggak ya? Kadang-kadang saya suka bertanya, saya bingung. Saya lebih suka kalau saya dikasih tema, jadi saya siapin sesuai dengan tema.
Tapi cari tema apa yang mau dikhotbahin itu ada sesuatu pergumulan tersendiri. Tuhan, saya mesti ngomong apa? Tuhan mau saya sampaikan apa? Jadi percayalah, ketika engkau dengar firman, punya attitude yang baik, Tuhan sedang bicara kepada kita. Petrus nyangkal Yesus di dekat api loh. Lagi itu. Dan ketika Yesus memulihkannya, Yesus juga menyiapkan api arang. Jadi Tuhan sering nih, perhatikan, sering memulihkan kita itu, ya kan? Oh ya, penutup ya. Sering memulihkan kita tepat di area tempat kita pernah jatuh. Itu adalah gambaran kasih Tuhan. Dia tahu titik lemah kita. Dulu you pernah menyangkal saya di sini loh. Di tempat ini loh. Di cara ini loh. Dia datang dengan cara yang serupa. Sebabnya ketika murid-murid lihat Yesus naik ke surga, maka malaikat juga bilang, seperti engkau melihat dia naik, nanti engkau akan melihat dia turun. Ketika kita gagal, Tuhan tidak selalu datang dengan hukuman. Kadang Tuhan datang dengan pemulihan. Yang terakhir, hari ini mungkin engkau, saya, seperti Petrus, masih banyak kegagalan rohani. Kecewa bahkan terhadap diri sendiri yang belum bisa jadi orang yang kayak gimana. Merasa gak layak. Saking saya merasa begitu banyak hal buruk terjadi pada diri saya berpikir apa jangan-jangan ini hukuman Tuhan buat saya kali. Gimana saya mau berontak kalau itu jenisnya hukuman Tuhan? Maka saya suka doanya begini, Tuhan kalau ini semua adalah hukuman-Mu yang harus saya jalanin, kalau boleh ringankan. Kan saya udah bilang di ibu-ibu, kalau boleh ringankanlah. Siapa yang berani menghadap murka Tuhan? Kasihani saya. Janganlah bangkit amarah-Mu kepada aku. Saya lebih pilih supaya saya merendah. Minta kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Daripada merasa diri benar. Kemudian nyalain orang lain. Oh dia jahat banget sama saya. Dia begini sama saya. Tapi saya mau terima semua proses Tuhan sebagai rangkaian dari rencana Tuhan atas kehidupan saya. Untuk membentuk pribadi saya sedemikian rupa sehingga saya berkesimpulan. Kenapa saya ngalamin ini? Karena suara hati berkata begini. Biar lu tahu duluan. Biar lu bisa ngerasain duluan. Kalau ada jemaat yang kayak gitu, lu gak cuma teori, tapi lu udah tahu. Saya tahu obat-obatan bukan karena saya dokter. Saya bisa ngobatin diri saya bisa, kecuali penyakit yang berat sekali ya. Tapi untuk hal-hal yang umum saya tahu obat apa buat diri saya. Karena pengalaman yang saya alami. Oh sakit gini dokter kasih ini. Saya sembuh dengan obat ini. Yang ini gak cocok buat saya. Sehingga saya bisa kayak gitu. Begitu juga dalam proses hidup banyak hal yang terjadi atas hidup kita. Mari kita belajar bijak karenanya. Yesus tidak datang mempermalukan. Dia datang untuk memulihkan. Mau terima apa adanya serta memberi kesempatan yang kedua. Untuk sungguh-sungguh mengasihinya seperti Ia telah mengasihimu. Hari ini Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dengan kasih seperti apa kita mengasihi Dia? Kita bertanya dalam diri, refleksi. Sampai saat ini, satu hal hari ini dengar, Tuhan ingin kita mengasihinya dengan kasih agape. Dengan kasih apa kita sekarang mengasihi Dia? Mari kita berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita angkat lagu pujian ini dengan keseruan. Aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Hari ini kita dengar firman Allah dalam khotbah eksposisi, khotbah yang membahas mendalami sebuah ayat yang kita gali. Hari ini kita menyadari bahwa ada sebuah ekspektasi dari Allah Sang Pencipta untuk kita bisa mampu mengasihinya sebagaimana Ia telah mengasihi kita. Dia ingin memulihkan kita. Dia tetap ingin memberi kepercayaan kepada kita. Dia tetap ingin memberi kesempatan kedua untuk kita sungguh-sungguh membalas kasih. Mari responi firman Allah dengan kehidupan yang berubah sesuai dengan ekspektasi Allah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati. Sekali lagi, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yuk Ibu Nonon pimpin kita dalam doa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami diajar Tuhan untuk boleh mengasihi Engkau bukan hanya dengan emosi semata-mata. Tapi kami mengasihi Engkau Tuhan karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu Yesus. Seperti apa Engkau mengasihi kami, itu juga akan kami berikan buat orang-orang yang kami kasihi Bapa. Kami gak mau mengasihi orang dengan apa adanya dia Tuhan. Tapi kami mengasihi dengan setulus hati kami Bapa.
Dan kami melupakan Tuhan mungkin pernah mengecewakan, menyakiti hati kami. Kami lupakan itu, kami buang jauh di belakang kami Bapa. Tapi kami berlari pada tujuan untuk mencari kemuliaan Engkau Yesus, mencari kemuliaan Engkau Tuhan lewat kami mengasihi seorang dengan yang lain apa adanya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa keberhasilan seseorang bukan dia tidak pernah gagal. Tapi karena kegagalannya Tuhan, orang itu mengerti, orang itu menyadari, memperbaiki, bahkan bertobat Tuhan. Seperti Petrus yang sudah kami dengar. Pernah gagal Tuhan. Tapi di balik semua itu Tuhan, pernah menobatkan 3.000 orang bertobat. Karena firman Tuhan yang dia berikan Bapak. Kami tahu Tuhan Petrus berhasil dalam pelayanannya Bapak. Menyertakan Engkau dalam kehidupannya. Itu yang kami mau Tuhan. Biar setiap kami yang ambil bagian dalam pelayan menjadi gembala-gembala kecil. Di komunitas kami yang ada. Di WBI Tuhan. Di youth Tuhan. Di sekolah minggu bahkan di Kasela Bapak. Biarlah kami menjadi gembala-gembala kecil yang bisa mengayomi domba-domba kami yang kami terima Bapak. Kami bisa memberikan kenyamanan, ketenangan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi orang karena kekuatan roh Allah yang senantiasa menyertai kami. Memampukan kami untuk melakukan hal-hal seperti itu Bapak. Biar kami jemaatmu di tempat ini saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan tidak pandang apa latar belakang dia Bapak. Biar kami mengasihi mereka Tuhan dengan tulus. Seperti Engkau tulus mengasihi kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati hamba-Mu Tuhan Bapak Paulus Pujianto selaku gembala jemaat di tempat ini. Terus Tuhan biarlah kami bisa menggali firman dengan baik. Mencerna dengan baik Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak pernah sia-sia. Hanya kami dengar di gereja saja. Tapi di rumah Tuhan kami boleh terus memperdengarkan di hati kami masing-masing. Supaya firman itu Tuhan boleh nyata berdampak dalam kehidupan kami Bapak. Untuk sesama kami, khususnya untuk diri kami pribadi dan keluarga kami sendiri Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar hari lepas hari, itu boleh berguna buat banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan pujian, doa dan syukur kami kepadamu. Mari semua kita katakan, amin.